Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti sosialisasi emosi dan bahkan orientasi emosi sampai dengan 15 hari ke depannya. Di grup sudah saya ingatkan untuk tidak login terlebih dahulu ke dalam sistem sebelum saya jelaskan. Kenapa? Karena mestinya hari ini kita mulai mengakses supaya semua waktu ujian evaluasi akademiknya sama. Ya, mohon sekali lagi perhatian dari Bapak Ibu untuk memperhatikan layar monitor masing-masing. Ya, mohon sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan mengulang-ulang apa yang akan saya jelaskan. Jadi tolong perhatikan dengan baik dan dengarkan dengan baik-baik. Ya, saya mulai di awal dari bahan tayang saya. Bentar ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan panduan sewajar bagi P3K atau MOC. Ya. Pertama-tama, saya perkenalkan diri. Nama saya Arhan Firdaus. Saya bekerja di BPSDM semenjak dari 2009 sampai dengan sekarang. Dulunya masih bergabung antara BKD dengan Diklat. Namun 2012 saya dinotadinaskan pindah bidang ke Diklat, kemudian di 2013 akhir nomenklatur baru dan berbentuk badan sendiri. Saya sudah berkeluarga dan punya 3 orang anak yang sekarang OTW 4 karena saya lagi menunggu hari untuk anak saya yang keempat. Kemudian pelatihan-pelatihan yang saya ikuti sudah banyak ya. Ini hanya sebagian yang saya tuliskan di biodata saya. Kemudian mungkin saya di sini lebih muda atau bahkan tua sedikit dari Bapak Ibu. Saya kelahiran 88 dan umurnya sekarang sudah OTW tua. Kalau di Morut ini ada partner saya ini. Ada teman saya namanya Agung Haryanto Gogali. Ini di BKPSDM Morut. Ini teman saya ini. Partner saya ini. Biasanya saya manggilnya Kombe. Ini akhirnya ketemu juga di P3K ini sama Pak Agung. Ya, ada beberapa teman-teman saya juga di sini. Oke, ini bukan teman sebenarnya. Partner ya, partner kerja saya. Kalau saya lagi berkunjung ke Morowali Utara. Oke, itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Saya langsung ke slide berikutnya. Ya, saya sudah jelaskan di awal atau di grup saya sudah tuliskan. Pasti banyak yang bertanya, MOC itu apa? MOC itu kepanjangan dari Massive Open Online Course, di mana Bapak Ibu akan belajar secara mandiri tanpa dibebas tugaskan dari tugas-tugas dinas Bapak Ibu yang sekarang. Mungkin hari ini sosialisasi Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan Bapak Ibu untuk mengikutinya selama kurang lebih 3 JP atau 3 jam pembelajaran. Kurang lebih 2,5 jam. Ya. 2 jam 15 menit paling lama. Kemudian Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti MOC, mulai dari hari ini sampai dengan 15 hari ke depannya, Bapak Ibu tetap dengan aktivitas pekerjaan Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bahwa Bapak Ibu bebas dari tugas. Tidak ada alasan seperti itu. Tetap mengikuti atau tetap bekerja seperti biasanya. MOC ini
Jadi Bapak Ibu nantinya akan mencari waktu di mana waktu-waktu yang tidak mengganggu aktivitas pekerjaan Bapak Ibu, ya, tidak mengganggu aktivitas pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa di pagi hari sebelum apel pagi mungkin, atau aktivitas pagi belajar sejenak, kemudian di siang hari istirahat, atau di sore hari pada saat balik dari dinas Bapak Ibu sekalian. Di sini di gelombang satu kalau saya melihat banyak yang teknis dan tenaga kesehatannya. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya ada beberapa tahapan yang nantinya Bapak Ibu akan lewati di dalam MOC, ya. Pertama, Bapak Ibu nantinya akan login menggunakan NIP dan NIK Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang persiapkan NIP Bapak Ibu dan juga NIK. NIP nomor induk pegawai atau nomor induk P3K. Kemudian NIK nomor induk kependudukan yang ada di KTP Bapak Ibu masing-masing. Ya. Dipersiapkan saja dulu dan diperhatikan step by step-nya agar tidak keliru pada saat Bapak Ibu mencoba untuk login. Ya. Kemudian di dalamnya nanti ada materi berupa video, ya, yang nantinya Bapak Ibu harus tonton dan Bapak Ibu ambil ilmunya atau apa yang disampaikan dari video tersebut. Kemudian yang ketiga nantinya ada agenda pembelajaran di mana di dalamnya ada modul-modul pembelajaran, ada bahan tayang pembelajaran atau PPT, ya. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan mengupload tugas atau resume ataupun jurnal di dalam Swajar. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi akademik. Kenapa saya sampaikan jangan coba login dulu sebelum hari ini atau sebelum sosialisasi dimulai. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap waktu evaluasi akademik. Karena evaluasi akademik ini diatur oleh sistem, ya, sistem Swajar. Sistem Swajar ini dikelola langsung oleh LAN Jakarta. Saya cuman menyampaikan akses atau cara penggunaan dari MOC ini. Saya tidak punya akses untuk mengakses sistemnya. Begitu juga dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Jadi tolong dengarkan baik-baik, dari awal sudah saya sampaikan, tolong dengarkan baik-baik. Saya di sini cuman menyampaikan cara penggunaan atau cara mengakses dari Swajar ini atau MOC ini, ya. Bapak Ibu, di dalam alur MOC ini nantinya ada materi-materi kebijakan, kemudian ada materi substansi satu atau kurikulum, ya, di mana ada sambutan kepala LAN Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, kemudian ada kebijakan mulai dari kebijakan pengembangan kompetensi dan kebijakan orientasi P3K yang berupa video dan kemudian nantinya akan mendapatkan sebuah tropi. Tropi ini nantinya akan dikonvert menjadi bentuk penilaian sikap perilaku Bapak Ibu. Jadi nantinya ada dua kualifikasi atau penilaian di dalam MOC ini atau Swajar ini. Yang pertama adalah sikap perilaku 10% dan 90%-nya adalah evaluasi akademik. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam orientasi MOC ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk lulus. Diwajibkan untuk lulus. Saya ulangi kembali, diwajibkan untuk lulus. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak lulus di dalam MOC, Bapak Ibu tidak akan lanjut ke tahap berikutnya atau orientasi klasikal. Ya. Jadi saya sampaikan jangan sampai Bapak Ibu tidak lulus di dalam orientasi MOC ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak lulus di dalam orientasi klasikal, Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Ya, dalam artian Bapak Ibu bisa dihapus kontraknya atau diputuskan kontraknya. Makanya Bapak Ibu di dalam orientasi ini keduanya harus lulus. Jangan pikir Bapak Ibu sudah diterima sebagai
P3K, Bapak Ibu, tidak ada penilaian ataupun tidak ada kualifikasi untuk mempertahankan P3K-nya. Ya. Karena nantinya Bapak Ibu juga akan dinilai ke depannya, yaitu kinerjanya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Di dalam materi substansi 1 atau kurikulum, nantinya Bapak Ibu akan berhadapan dengan 3 agenda. Agenda pertama adalah sikap perilaku bela negara, dan agenda kedua adalah nilai-nilai dasar ASN. Serta agenda ketiga, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan membuat summary atau jurnal, ya, yang nantinya akan diupload di dalam sistem pembelajaran atau sistem sewajar ini. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi akademik. Nanti step by step-nya akan saya jelaskan secara terperinci, ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya sudah sampaikan di grup untuk menggunakan laptop ataupun PC dalam mengakses sewajar ini. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan handphone. Malah masih ada yang bertanya. Kenapa saya sampaikan yang jadi P3K ini siapa sebenarnya? Saya atau yang bersangkutan? Sudah saya sampaikan tapi masih ngeyel. Ya sudah terserah. Ya sudah terserah. Kalau memang pemikirannya masih seperti itu. Ya. Saya sudah sampaikan untuk jalan keluarnya pakai laptop atau PC dinas atau kantor punya, atau minimal pinjem sama teman atau sama keluarga. Saya nggak menyarankan untuk membeli baru, enggak. Itu nantinya akan mempersulit Bapak Ibu. Saya sampaikan untuk meminjam. Ya. Itu yang pertama, untuk menggunakan PC ataupun laptop. Di sosialisasi saja mestinya kita sudah harus praktek untuk login nanti sebentar. Tapi di sini masih banyak yang menggunakan handphone. Ini saya nggak tahu ini semakin ke depan P3K ini semakin kok saya lihat agak sedikit mundur ya. Saya sudah sering kali ke Morut dan bahkan sudah beberapa kali memberikan sosialisasi. Tapi kok kali ini saya agak sedikit kecewa. Ya. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana hasil dari Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat ke depan. Kemudian pastikan di jaringan internet yang stabil. Masih ada yang bilang di daerahnya sering mati lampu. Terus siapa yang mau disalahkan? Saya. Siapa yang mau disalahkan? PLN. Ya cari usaha bagaimana Bapak Ibu bisa eh, pergi ke beberapa titik atau daerah yang terdekat untuk mendapatkan jaringan. Pak, jaringan internet lalot. Ya silakan pakai punya dinas kah atau instansinya masing-masing, pakai jaringan data. Jaringan data lalot Pak kalau listriknya padam. Terus saya mau saranin apa? Bakar biar terang gitu. Ya usaha gitu. Ini belum usaha, belum mencari jalan keluarnya, belum mencari plan B dan plan C, sudah ngeluh duluan. Kalau terlalu banyak ngeluh, berhenti jadi P3K. Serius. Nggak usah jadi P3K. Bapak Ibu adalah abdi masyarakat, bukan mau diabdikan gitu. Ya. Bukan Bapak Ibu yang mau dilayani, bukan. Nantinya ke depan Bapak Ibu yang melayani. Jadi itu tolong paham dulu. Bapak Ibu yang nantinya akan dengarkan keluhan masyarakat, bukan Bapak Ibu yang mau didengarkan. Makanya cari plan B, plan C dan seterusnya. Ya.
Kemudian Bapak Ibu yang masih cerita, tolong perhatiannya. Saya mau kasih contoh di sini. Saya lihat layar saya ini besar loh. Makanya tatapan saya ke atas karena layar saya besar di sini. Saya bisa lihat semuanya. Jangan sampai saya tegur di sini yang masih cerita atau yang tidak memperhatikan layarnya. Ya. Kemudian saya sengaja seperti ini. Saya harus agak sedikit keras karena pengalaman saya akan ada pertanyaan yang berulang dan saya akan menjelaskan secara berulang. Saya cuma 3 JP, jadi tolong perhatikan baik-baik. Karena siang sebentar masih ada gelombang kedua yang perlu saya jelaskan. Ya. Tadi sudah perangkatnya sudah saya jelaskan, jaringannya sudah saya jelaskan. Usaha silahkan cari usahanya, terutama nanti pada saat evaluasi akademik. Ini sangat penting. Jangan pernah berada di jaringan yang tidak stabil. Dan jangan pernah mencoba untuk ujian melalui handphone ataupun yang bukan PC ataupun laptop. Ya, jangan pernah. Kenapa saya tidak menyarankan? Karena tampilan menunya tidak tampil atau view semuanya. Kalau kita menggunakan laptop ataupun PC itu akan tampil semuanya dan kita akan leluasa untuk melihat dan lebih paham. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk bekerja sama nanti karena nanti akan saya jelaskan di evaluasi akademik mengenai soal-soal yang akan keluar. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu login menggunakan Google Chrome. Saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Jangan lagi ada yang bertanya, Pak, di PC saya atau di laptop saya belum ada Google Chrome-nya. Terus harus saya apain dari jauh? Harus saya tiup atau opo-opo dari sini supaya langsung muncul di situ Google Chrome-nya. Kadang masih ada pertanyaan seperti itu, serius. Saya ke depan, semakin ke depan ini tensi saya semakin menaik gitu. Kayaknya saya perlu ditensi kembali nih, ya. Karena tensi normal saya sehari-hari itu 150/100, kadang 110. Kalau sudah kayak gini bisa sampai 180 saya. Kata tenaga medis itu nggak normal, Pak. Iya, buat saya normal-normal saja. Karena kalau saya di bawah 150, saya malah pusing. Jadi nanti Bapak Ibu eh, tolong jangan tambah tensi saya. Ya. Sudah saya jelaskan berulang kali. Pakai Google Chrome, kenapa? Karena di Google Chrome certified dari aplikasinya sudah sangat baik digunakan dan stabil. Ketimbang menggunakan Mozilla dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian Bu Rosdiana resen kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Oke, saya lower hand dulu. Kemudian tadi sudah menggunakan Google Chrome, menggunakan PC, jaringan yang stabil. Nantinya Bapak Ibu, kalau laptop ataupun PC-nya itu masih standar atau speknya masih sedang ke bawah, tolong gunakan nantinya itu adalah eh, mode aman ya atau mode incognito window. Nanti akan saya jelaskan seperti apa penggunaannya. Ini untuk membantu tidak menyimpan chats di dalam eh, browser Bapak Ibu. Karena nanti akan sangat berat kalau Bapak Ibu tidak menggunakan mode itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu nantinya akan masuk di link Swajar atau Swajar garis datar ppkpintar.lan.go.id ya.
seperti di layar monitor Bapak Ibu. Bisa dicatat mulai dari sekarang atau nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu di kolom chat. Nah, tadi sudah di awal sudah saya sampaikan untuk Bapak Ibu mempersiapkan NIP ya. NIP dan NIK-nya Bapak Ibu. Saya minta Pak Agung deh, Pak Agung tolong dituliskan NIP dan NIK-nya di kolom chat Pak Agung. Biar Pak Agung punya akun yang saya gunakan untuk contoh kepada teman-teman lain. Silakan Pak Agung. Tolong Pak Agung ya. NIP Pak Agung tanpa spasi dan juga NIK Pak Agung tanpa spasi. Dituliskan di kolom chat. Nah, nanti tampilan pertama kali akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk linknya saya akan kopikan ke kolom chat. Nah, itu adalah link dari Swajar ya. Sudah saya ketikkan di kolom chat Zoom. Nanti saya bagikan juga ke dalam WA ya. Nah, itu sudah saya bagikan ke dalam WA juga. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Saya masih menunggu NIP dan NIK dari Pak Agung. Ya. Oke, ini adalah NIP dari Pak Agung. Saya nunggu dari NIK-nya lagi, ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu login, ya, di sini kalau pertama kali Bapak Ibu masuk ke dalam Swajar, itu nanti akan tampil seperti ini. Silakan klik login, tolong perhatikan lagi ke depan layar Bapak Ibu, ya. Tolong perhatikan lagi ke depan layar Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak bingung nantinya, ya. Silakan klik login. Kemudian di sini nantinya akan ada pilihan username dan password, Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya, di menu login atau pilihan login ini ada titik 3 atau menu, ya. Silakan klik ini, ya. Kemudian register NIP Bapak Ibu semuanya, nah, atau nomor induk P3K Bapak Ibu semuanya. Silakan masukkan di sini NIP-nya, kemudian di confirm. Setelah di confirm, menunggu. Wah, ini Pak Agung nggak? Oke. Saya tunggu NIP-nya lagi, udah Pak Agung. Oh ya, oke, sudah. Nah, setelah nanti sampai di sini, setelah kita register, ya, tadi ini kan kita register, ya. Jangan lagi ada yang bertanya, Pak, cara registernya gimana? Di sini ada menu login, kemudian ada titik 3, silakan klik, kemudian tuliskan NIK Bapak Ibu atau nomor induk P3K Bapak Ibu tanpa spasi, kemudian diregister atau dikonfirm, nanti akan kembali ke menu tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan untuk username masukkan nomor induk P3K Bapak Ibu atau nomor induk pegawai Bapak Ibu. NIP ya. Username-nya masukkan NIP. Makanya tolong perhatikan ke layar monitor dulu dan tolong perhatikan apa yang saya jelaskan. Jangan mencoba dulu sebelum mendapatkan apa yang disampaikan. Nantinya orang bilang itu kejurnas. Tahu kejurnas? Kajuru-juru nasional. Ya. Sudah tidak mendengarkan, tidak melihat, bingung sendiri, nantinya bertanya. Padahal sudah saya jelaskan tapi tidak mendengarkan dan memperhatikan. Itulah yang dinamakan kejurnas, kejuru-juru nasional. Ya. Oke? Username-nya
itu nanti akan masukkan, Bapak Ibu masukkan nomor induk P3K atau nomor induk pegawai Bapak Ibu. Ya. Setelah tadi diregister, silakan nanti kembali ke menu seperti ini, masukkan di sini NIP Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan NIP Bapak Ibu, untuk pasportnya itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Pasportnya adalah nomor induk kependudukan. Seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan seperti ini, silakan klik login. Nantinya Bapak Ibu setelah masuk, ya biasanya di sini pada saat pertama login ini banyak terkendala. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, tapi tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan, maka akan terjadi kendala. Kendalanya seperti apa? Ada yang WA ke saya, Pak saya nggak bisa masuk sampai sekarang. Atau bahkan nanti lihat saja di Zoom ini, ada yang bertanya, saya belum bisa masuk. Ketika saya tes, itu bisa masuk. Kenapa? Karena saya nggak tahu, dia nggak memperhatikan dan melihat mungkin apa yang saya jelaskan. Itulah yang dinamakan kejurnas. Ya, kejur-jur nasional. Saya nggak tahu. Ini kayak yang dinamakan Mekombe, Pak Agung. Oke, tolong perhatiannya lagi. Tolong tatap mata Ojan. Ya, tatap mata Ojan. Ya, tolong lihat layar monitornya dan tolong eh, dengarkan dengan baik. Setelah login nantinya, Bapak Ibu akan tampil menu seperti ini pertama kali. Dashboard yang masih kosong. Tolong jangan bercerita dulu. Minta tolong. Ini kalau klasikal ini, kalau saya jadi guru, saya lempar pakai penghapus ini. Plok yang masih bercerita sana. Ibu Mawahda Rahma. Saya sudah sampaikan, saya bisa melihat semuanya di sini. Di layar saya besar ini. Ya. Oke, perhatikan lagi. Tolong jangan bercerita dulu. Perhatikan. Tatap mata Ojan. Ya. Ada menu di sebelah kiri, mulai dari dashboard, course, micro learning, profile, dan juga logout. Ya. Bapak Ibu lihat menu, saya perbesar sedikit. Nah, ini menu sebelah kiri, Bapak Ibu. Ya, ada menu di sebelah kiri, mulai dari dashboard, course, micro learning, profile, dan juga logout. Pertama kali Bapak Ibu login, itu akan tampil menu dashboard kosong seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik course yang ada di sebelah kiri. Sekali lagi, pilih course yang ada di sebelah kiri. Ya, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan tulisan seperti ini. Ya, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan tulisan seperti ini. Selamat datang di MOC Suwajar. Lembaga Administrasi Negara menyediakan MOC Suwajar P3K dengan niat dan etikat baik untuk mendorong budaya belajar mandiri secara efisien dan efektif dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, nantinya waktu evaluasi akademik ditentukan dari pertama kali mengakses Suwajar. Ya, silakan Bapak Ibu klik di sini ya. Ini ada kolom kecil di saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Jangan lagi ada yang bertanya, saya tidak bisa mengakses, Pak. Padahal dia belum mencentang kolom kecil ini. Saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Ada yang begitu, masih banyak, kesian. Ya, tolong jangan jadi orang seperti itu. Sudah saya jelaskan, saya ulang lagi. Sebelum mengakses, silakan klik atau centang kolom kecil di samping tulisan saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Kemudian silakan mulai akses materi. Dari sinilah Bapak Ibu terhitung untuk mengakses pertama kali Suwajar.
Dan dari sinilah Bapak Ibu terhitung untuk evaluasi akademik ke depan. Jadi harus login hari ini juga. Untuk teman-teman yang mungkin belum hadir di sini, belum mengikuti sosialisasi MOC ini, tolong disampaikan kepada teman-temannya. Terutama untuk gelombang 1 dan 2 harus login hari ini. Karena ada kejadian ya, bahkan sudah lewat 15 hari teman-temannya sudah evaluasi akademik, dia tiba-tiba WA saya. Kaget-kaget ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, WA saya menyampaikan bahwa dia baru dapat informasi. Dia baru mau mulai mengakses Swajar. Ini harus saya doakan, mudah-mudahan cepat-cepatlah kembali ke jalan yang lurus. Ya, saya nggak tahu bengkoknya kemana dia itu. Saya doakan mudah-mudahan cepat-cepatlah kembali ke jalan yang lurus. Teman-temannya sudah evaluasi akademik, dia baru mau akses Swajar. Ini bukan hanya terjadi di kabupaten, bahkan provinsi P3K-nya. Ya. Provinsi P3K terutama guru itu ada di kabupaten, kota tersebar. Itu untuk guru. Kalau untuk nakesnya dan juga teknisnya ya mungkin masih sekitaran provinsi sini. Ya. Bahkan pernah ada terjadi juga di Morowali Utara. Saya masih ingat ada 4-5 orang yang seperti itu. Jadi tolong disampaikan kepada teman-temannya yang mungkin belum berkesempatan. Saya juga rekam, nanti akan saya sampaikan di dalam grup hasil rekaman. Saya upload dulu ke dalam YouTube. Ya, tolong disampaikan. Tolong diingatkan teman-temannya. Bertobatlah. Segera kembali ke jalan yang lurus. Segera akses Swajar. Sampaikan seperti itu. Jangan sampai nanti akan susah ke yang bersangkutan. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan menu core seperti ini. Pertama kali. Yang pertama Bapak Ibu ada materi kebijakan. Ya. Ada materi kebijakan, di sini ada video. Tolong perhatikan lagi ke layarnya dan dengarkan. Ada video mulai dari sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Kemudian ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN dan juga manajemen penyelenggaraan P3K. Ya, ini diklik satu-satu Bapak Ibu. Ya. Mulai dari sambutan Kepala LAN RI dulu. Ya. Di sini ada lihat video. Di dalam lihat video ini masih berwarna biru. Bapak Ibu. Tolong perhatian. Masih berwarna biru. Ya. Masih berwarna biru. Sengaja saya selalu tegur Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali. Saya sengaja selalu tegur, tolong perhatiannya. Kenapa? Dulunya saya membiarkan. Kalau saya bicara kok dibayar kok di sini. Tapi apa dampak yang saya biarkan seperti itu? Yang kasihan peserta P3K-nya. Bahkan tidak lulus. Ya, yang kasihan peserta P3K-nya. Saya kalau mau masa bodoh, saya bicara seperti ini, saya dibayar sama pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Kalau saya membiarkan, ya sudah mau dengarkan atau tidak, terserah. Yang kasihan pesertanya. Coba Bapak Ibu kalau sudah saya jelaskan seperti ini, bertanya yang sudah saya jelaskan, terus saya tidak mau menjawab. Gimana? Coba. Mau saya bikin seperti itu? Sudah saya jelaskan, tapi tidak mendengarkan, tiba-tiba bertanya nantinya, tapi saya tidak mau jawab. Kira-kira bagaimana itu? Makanya saya selalu di sela-sela ini, saya selalu perhatikan layar saya. Yang tidak menjelaskan, saya selalu ingatkan. Tolong perhatikan dan dengarkan. Saya mau Bapak Ibu nantinya tidak berhasil di dalam orientasi ini. Ya, saya tidak mau.
Saya dianggap gagal nanti untuk menjelaskan ini. Kalau saya mau masa bodoh ya saya jelaskan saja ya sudah selesai tugas saya. Sudah capek-capek, sudah berjuang untuk daftar P3K, sudah lulus, kemudian tidak lulus dalam orientasi, kemudian dapat rekomendasi untuk pemberhentian atau pencabutan kontrak Bapak Ibu. Mau? Jadi jangan selalu menganggap remeh, ya. Itu yang saya sampaikan. Sudah capaiannya sudah sampai sejauh ini, tiba-tiba gagal hanya karena tidak paham, ya. Tolong perhatiannya lagi. Saya harus sedikit keras dengan peserta kali ini, ya. Karena kalau lembek terus, bijaksanai terus, melunjak, ngelunjak, ya. Asal jangan ngerujak. Kalau ngerujak ya oke, tapi kalau ngelunjak itu yang bahaya. Kalau ngerujak ya oke, enak itu. Tapi kalau ngelunjak ini yang beratin, ya. Tolong perhatikan dan dengarkan lagi. Di sini ada kotak melihat video atau lihat video, ya. Ini masih berwarna biru, Bapak Ibu. Ya, ini masih berwarna biru. Silakan diklik lihat video. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan berhadapan dengan video seperti ini. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Silakan tonton videonya. Ini adalah almarhum, ya. Ini adalah almarhum Kepala Lembaga Informasi Negara yang telah berpulang pada Desember 2023 kemarin. Ya. Silakan ditonton videonya sampai dengan habis. Perhatikan apa yang disampaikan. Kemudian di bawah sini ini ada tombol atau tulisan selesai di bawah videonya. Nih, ya di sini. Di sini ada tulisan selesai. Tulisan atau tombol selesai ini, Bapak Ibu, ini hanya muncul sekali seumur hidup. Tonton videonya, kemudian klik selesai tombolnya, dia akan hilang tombol selesainya, dan lihat videonya yang tadi berwarna biru, ini akan berubah menjadi warna hijau. Ya, ini akan berubah menjadi warna hijau. Kalau mau nonton videonya lagi, silakan klik lihat video lagi, kemudian silakan tonton kembali videonya. Tombol selesainya di sini sudah tidak ada ketika kita sudah mengklik tombol selesainya. Karena apa? Dia sudah berubah menjadi warna hijau. Ya. Mau ditonton berulang kali videonya silahkan. Bisa. Kemudian pindah lagi di materi kebijakan di bawah. Lihat video, tonton videonya sampai habis, kemudian klik selesai. Begitu seterusnya, ya. Ini nanti dilanjut sama Pak Agung. Ya. Ini, kemudian ini. Juga. Kemudian setelah menyelesaikan materi kebijakan, silakan pindah di agenda 1. Diklik agenda 1. Ya. Setelah di materi kebijakan, silakan diklik agenda 1. Di agenda 1 ada 3 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ada 3 materi di dalam agenda 1, Bapak Ibu. Ya. Kita klik lagi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Di sini diklik masing-masing mata pelatihannya. Kemudian di sini ada modul PDF dan materi berupa PPT atau bantayang, PowerPoint. Ya. Kita klik modul dulu. Ini masih berupa warna biru. Ini sama seperti video, ya. Ini masih berwarna biru. Kita klik download modul PDF dulu. Kemudian silahkan Bapak Ibu mereview modul yang ada di dalamnya. Ini ada 62 halaman. Nantinya Bapak Ibu, ini dalam satu modul ada 62 halaman. Ada yang 200 halaman, ada yang 100 halaman. Di dalam 3 agenda mata pelatihan, ada 12 mata pelatihan di dalamnya. Itu yang Bapak Ibu harus pelajari, modulnya dan bantayangnya, juga microlearning video-videonya.
Untuk apa dipelajari? Untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk membuat jurnal ataupun resume dan juga mengikuti evaluasi akademik nantinya. Nanti akan saya jelaskan betapa sulitnya Bapak Ibu menghadapi evaluasi akademik jika Bapak Ibu tidak siap atau tidak mempelajari modul-modulnya. Ya. Bagaimana sulitnya? Nanti akan saya jelaskan secara terperinci di slide saya atau penjelasan saya yang terakhir terkait dengan evaluasi akademik. Silakan direview, kemudian klik selesai. Ya, nanti akan berubah menjadi warna hijau lagi. Gimana cara downloadnya, Pak? Cara downloadnya silakan klik download modul PDF. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada tombol pop up, ya. Ada tombol anak panah serong ke kanan atau di sini tulisannya lepas atau tombol pop up namanya. Silakan klik ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam Google Drive. Silakan untuk mengklik download di atas ini. Silakan di-download. Jangan lagi tanya nanti atau WA ke saya, Pak, sudah saya download, tersimpannya di mana? Mau saya bilang tersimpannya di bank? Nggak mungkin. Mau saya bilang tersimpannya di koperasi? Nggak mungkin. Ya tersimpannya di perangkat yang di-download lah. Ya, ada yang tanya begitu saya. Sering sekali. Dia japri malah saya. Dengan ngototnya. Pak, sudah saya download ini. Tapi file downloadnya tersimpan di mana ya? Mau saya jawab melintang, nggak enak. Hampir saya balas di Bank BRI. Ini yang senyum-senyum sudah bancang-ancang ini. Ke Bank BRI juga menyimpan. Ya. Nah, senyum-senyum kan? Apa senyum-senyum apa? Ini sudah kentara di koning, ya. Oke, jadi seperti itu. Tersimpan di file download nantinya. Ini Pak Agung juga sudah ketawa-ketawaan ini. Ketawa-ketawa bahagia Pak Agung. Oke, begitu juga dengan download materi PPT, ya. Lakukan seperti itu juga. Silakan diklik download materi PPT, kemudian silakan direview bahan tayangnya, kemudian klik selesai. Kemudian untuk downloadnya juga sama seperti tadi. Ya, ada tombol pop up di atas sini atau tombol lepas atau serong kanan atas. Silakan diklik, nanti akan diarahkan ke Google Drive, dan di Google Drive nanti silakan di-download. Kemudian lakukan itu semuanya di mata pelatihan. Ya, baik di agenda 1, agenda 2, ada 7 di sini agenda 2. Kemudian di agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Jadi total semuanya ada 12 mata pelatihan. Yang Bapak Ibu harus mendownload modulnya, mengklik selesai, supaya Bapak Ibu progres sikap perilakunya atau perolehan tropinya itu ada sama Bapak Ibu. Kemudian setelah mendownload modul, bahan tayang, ya, menonton video, kalau bisa, ya, kalau bisa, karena ini adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan di mana saja kapanpun sampai dengan 15 hari ke depan tanpa mengganggu aktivitas kedinasan atau perkantoran atau pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, ya. Kalau bisa dipindahkan ke handphone pribadi masing-masing file-filenya, ya. File-filenya dipindah ke handphone Bapak Ibu, ke laptop pribadi, ke laptop kantor. Jadi kapan ada waktu senggang, ada waktu kosong, itu Bapak Ibu bisa baca-baca modulnya, bisa dipahami. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak siap dalam mempelajari modul-modulnya, nantinya Bapak Ibu akan kesulitan untuk menghadapi pembuatan jurnal atau resume, atau bahkan Bapak Ibu akan kesulitan menghadapi evaluasi akademiknya. Nanti saya bacakan ketentuan evaluasi akademiknya. Nah, setelah selesai untuk materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3,
Jangan dulu pindah langsung ke jurnal. Jangan dulu. Silakan klik yang di sebelah kiri lagi menunya, microlearning. Setelah menyelesaikan course, silakan klik di sebelah menu sebelah ini. Nih, ya. Microlearning. Silakan klik microlearning. Nah, karena ini course-nya belum selesai, ada reminder atau pengingat bahwa segera menyelesaikan course terlebih dahulu. Ya. Karena Pak Agung punya akun Swajar belum menyelesaikan course-nya, maka selesaikan dulu course-nya. Gimana cara menyelesaikan? Yaitu dari materi kebijakan silakan tonton videonya, kemudian klik selesai. Ya, ini juga manajemen, silakan lihat videonya, tonton videonya, klik selesai. Kemudian pindah di agenda 1, begitu juga ini tadi sudah wawasan kebangsaan, di analisis isu kontemporernya lagi, review modulnya, kemudian klik selesai, kemudian download modulnya, ya. Begitu juga dengan bahan tayangnya atau materi PPT-nya. Begitu seterusnya. Siap-siagaan bela negara, agenda 2, masing-masing ini silakan diklik, kemudian diselesaikan, ya. Kemudian agenda 3 juga sama, Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, setelah selesai di course, baru pindah di microlearning tadi. Di microlearning ini perlu saya jelaskan, tolong perhatian dan dengarkan baik-baik. Karena masih ada yang seperti ini. Masih ada. Mudah-mudahan tidak ada di P3K Morut kali ini. Ya. Tolong dengarkan baik-baik. Di dalam microlearning ini berupa video semuanya. Ada satu video yang tidak dapat berubah warna meskipun Bapak Ibu berulang kali klik selesai. Berulang kali ditonton atau bahkan klik selesai. Dia tidak akan berubah warna menjadi hijau. Dia akan tetap biru. Ada satu video di microlearning, yaitu videonya di agenda 2, di agenda 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nanti akan saya perlihatkan akun sebelum Bapak Ibu yang sudah mengikuti emosi, ya. Dia di microlearning. Itu tidak akan berubah menjadi warna hijau. Dia akan tetap berubah, dia akan tetap menjadi warna biru. Itu diabaikan saja. Hanya ada satu video itu di microlearning, ya. Wawasan kebangsaan. Jadi jangan lagi nanti ada yang bertanya. Ini sudah berulang kali saya sampaikan. Di microlearning ada satu video yang tidak dapat berubah warna menjadi hijau. Itu adalah kesalahan dari sistem. Jadi abaikan saja. Silakan klik selesai semua yang ada di microlearning di agenda 1, 2, dan 3. Kecuali agenda 1 mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Hanya itu saja. Sisanya klik selesai semua dan harus berubah menjadi warna hijau. Ya, seperti itu. Paham ya? Kemudian saya beralih lagi ke course, Bapak Ibu. Di course ini ada jurnal. Ketentuan membuat jurnal, ya, ketentuan membuat jurnal minimal 10 lembar atau 10 halaman diketik di Microsoft Word dan di PDF-kan. Berikan judul di situ orientasi P3K angkatan berapa, kemudian mungkin gelombang dan kabupaten. Ya. Minimal 10 lembar. Ada yang sudah mulai ancang-ancang dari sekarang. Pas sudah bisa buat jurnal langsung sekarang atau upload jurnal langsung. Belum juga di-download, belum juga diakses Swajarnya. Dia sudah tanyakan, sudah bisa upload Swajarnya, jurnalnya. Ini naheba ini, orang bilang. Ini apa orang bilang kejur nasional. Ya. Belum juga dia pelajari modulnya, belum juga dia download, dia sudah tanya, sudah bisa di-upload. Ini saya tidak tahu ini lewat jalur mana dia ini. Jalur jalan tol kayaknya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Dan untuk mengupload, ya, kalau dia belum terupload, itu tampilannya akan seperti ini. Choose file atau no file chosen. Kemudian di sini masih belum bisa diklik submitnya karena belum ada file yang terpilih. Silakan nanti Bapak Ibu pilih choose file. Kemudian pilih di sini apa filenya di perangkat Bapak Ibu, entah itu PC Bapak Ibu ataupun laptop Bapak Ibu. Kemudian baru di submit, ya, baru di submit, ya. Kemudian nanti kalau sudah tersubmit, di sini tulisannya bukan choose file lagi, tapi download jurnal, ya, download jurnal. Jangan sudah terupload, kemudian di sini nantinya ada lambang atau logo tong sampah, itu Bapak Ibu klik, itu akan terhapus file jurnalnya. Jadi jangan kalau sudah terupload nggak usah diklik lagi, nggak usah di-download lagi. Waktu itu ada yang bertanya sama saya, dia sudah upload jurnalnya, resumenya. Terus dia WA saya, Pak ini kalau sudah terupload di-download lagi. Karena di sini ada tulisan download jurnal, dia tanya lagi, Pak ini kalau sudah di-upload di-download lagi jurnalnya. Saya bilang tugasnya bukan mendownload kalau untuk jurnal, tapi mengupload. Jadi ngapain lagi sudah di-upload, di-download lagi. Ini kadang saya heran ini, jalan pikirannya ini gimana ini. Ya, aduh. Tugasnya disuruh mengupload, ada tulisan kalau sudah terupload, tulisannya di sini adalah download jurnal. Dia WA, Pak kalau sudah terupload di-download lagi. Wah ini bolak-balik ini. Nanti habis di-download, di-upload lagi, Pak. Ya begitu saja seumur hidup. Sampai rusak sistem sewajarnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya ini, sebelum saya ke evaluasi akademik Bapak Ibu, saya perlu jelaskan di sebelah kiri dulu. Ya, tadi sudah di course, di microlearning sudah saya jelaskan. Sekarang di profile. Masih di menu sebelah kiri Bapak Ibu. Ya. Saya jelaskan di profile. Klik profile, ya. Di sini akan ada data diri Bapak Ibu. Mulai dari NIP Bapak Ibu, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian golongan, kemudian jabatan analisis kebijakan ahli pertama, kemudian instansinya pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Ya. Kemudian di sini ada keterangan nilai evaluasi akademik 0. Tropinya ini masih 1 bintang. Setengah bintang, seperempat bintang. Ini berarti sudah diselesaikan sama Pak Agung beberapa ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah diselesaikan sama Pak Agung. Nanti semuanya begitu diselesaikan. Nanti di dalam profil sini ini akan ada 4 bintang dan juga beberapa tropi. Kalau saya nggak salah 4 tropi. Nanti saya perlihatkan yang sudah ikut MOC ya. Saya akan perlihatkan untuk nilai maksimalnya. Karena tadi ada 1 di microlearning, ada 1 video yang tidak berubah menjadi warna hijau. Nah, di situ yang bikin tidak menambah tropi. Tapi nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Karena nantinya akan mendapatkan max kalau Bapak Ibu sudah mereview, mendownload, dan mengklik selesai di setiap agendanya. Mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian materi kebijakan, kemudian di microlearning juga. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada pilihan untuk ganti paspor. Ya, ada pilihan untuk ganti paspor. Saya tidak menyarankan untuk yang punya penyakit sedikit-sedikit lupa, sedang-sedang lupa, atau kebanyakan lupanya. Atau bahkan sekarang mungkin ada mengidap lupa ingatan. Ya, saya nggak tahu juga ini. Ada seperti itu kasihan, ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Morowali Utara ini. Mungkin ada di luar negeri sana, di kutub utara kah, di kutub selatan, mungkin di situ adanya. Orang-orang seperti itu. Ya, karena dulu ada yang pernah WA ke saya. Ya, ada kejadian. Jadi saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu sekali lagi, yang punya penyakit sedikit-sedikit lupa, sedang-sedang lupa, atau bahkan kebanyakan lupanya, atau bahkan hilang ingatan. Jangan pernah mengganti paspor Bapak Ibu di dalam Swajar. Ya.
Yang hilang ingatan itu ketika dia ditanya mantannya. Masih ingat mantannya? Langsung seketika dia hilang ingatan. Saya di mana? Saya siapa? Ya kan? Seperti itu. Itu kalau ditanya mantan. Mudah-mudahan tidak ada yang belum bisa move onin. Ya. Oke. Jangan pernah mengganti paspor. Kenapa? Karena sistem ini sudah saya jelaskan bahwa sistem ini itu adalah yang kelola LAN Jakarta langsung. Di bawah itu tidak ada pilihan lupa paspor, Bapak Ibu. Beda dengan Facebook, beda dengan Instagram, ya. Kalau kita lupa paspor, kita bisa mengklik lupa paspor. Kalau di dalam Swajar ini tidak ada lupa paspor. Akan panjang prosesnya ketika Bapak Ibu lupa paspornya. Biarkan saja username dan eh, paspornya adalah NIK dan NIP Bapak Ibu. NIP dan NIK Bapak Ibu. Nggak usah diganti-ganti. Ya, tidak usah diganti-ganti. Kalau Bapak Ibu login di dalam Google Chrome, itu bisa langsung di-save untuk akunnya. Jadi berganti perangkat pun ketika kita login ke dalam Gmail kita di Google Chrome, itu akan tersimpan secara otomatis. Tidak perlu lagi kita menuliskan secara berulang. Ya, itu untuk menu ganti paspor. Ya, ini pilihannya. Paspor kemudian confirm paspor. Ya, jangan diganti paspornya. Kalau saya. Kemudian di sebelahnya, Bapak Ibu tolong perhatiannya. Tolong perhatiannya. Biar tidak bertanya-tanya lagi nantinya. Tolong perhatiannya. Minta tolong perhatiannya. Saya melihat di layar Bapak Ibu loh. Bapak Ibu. Ini direkam loh. Nanti masuk YouTube. Nanti cek channel YouTube saya. Arhan Firdaus. Ya. Jangan lupa subbreaker. Yang tidak subbreaker, saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Oke, tolong perhatiannya dan dengarkan lagi. Biar tidak banyak tanya lagi nanti. Di sini ada upload pas foto untuk sertifikat. Ketentuan untuk pas foto. Saya jelaskan ketentuan untuk pas foto. Tolong dengarkan baik-baik. Jangan sampai nanti ada yang bingo-bingo lagi. Tahu bingo-bingo? Masih mending bingo-bingo itu. Asal jangan nambongo. Hah? Sudah disampaikan, tapi tidak mendengarkan. Sudah dibilang tolong perhatiannya, tetap tidak mendengarkan. Itu namanya nambong. Tolong. Tatap mata Ojan dan lihat layarnya. Pasang telinga. Baik-baik. Bila perlu pinjam dulu stetoskop, baru tempel di speakernya. Supaya jadi nambongo betul. Ya, ini sudah berulang kali saya ingatkan. Tolong perhatiannya. Masih ada juga yang tidak perhatian ini. Saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya harus menjelaskan ini. Ketentuan pas foto, biar tidak ada lagi yang bertanya nantinya. Perhatikan dan dengarkan. Berlatar belakangkan warna merah. Latar belakang pas foto warna merah. Bukan warna biru. Bukan transparan. Atau bahkan pemandangan di belakangnya. Karena pernah ada kejadian pas fotonya dia selfie. Dia pikir ini pas foto untuk uh, foto profil untuk Facebook ataupun Instagram nih. Atau dia mau update story. Ya, ini baru bilang nenek moyang. Ini mau ditempel di sertifikat, oi. Bukan mau pakai bekas takut-takut tikus di dapur, bukan. Aduh, woi, dia foto, dia selfie, di belakangnya itu ada pohon. Ada juga yang selfie dari bawah. Dia punya bagai dari bawah itu, dan dia punya bengkok-bengkok kepala begini.
Dia pikir ini foto untuk apa ini? Ini untuk sertifikat, oi. Ya, aduh. Saya kalau lihat begitu itu terlalu banyak saya istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Masih ada orang yang seperti ini. Untungnya itu bukan di Morowali Utara. Bukan. Ada di sana, di luar negeri. Mungkin dia tinggal di kutub utara sana. Ya, latar belakang warna merah. Bukan kasihan latar belakang pohon-pohon. Bukan. Bukan. Terus menggunakan seragam putih hitam. Jangan lagi ada yang bertanya, Pak, bisa menggunakan kemeja lengan pendek? Tidak ada pelatihan yang menggunakan kemeja lengan pendek. Semua lengan panjang. Tidak ada pakai lengan pendek. Semua menggunakan lengan panjang. Ya, dikala sama sales panci. Pernah lihat sales panci? Atau sales-sales yang datang di kantoran biasa? Itu biasanya mereka menggunakan lengan panjang kemeja, pakai dasi, rapi, pakai sepatu, rapi, pakai gesper. Ya, malu sama sales panci. Bapak Ibu adalah bagian dari ASN. ASN itu ada dua, ada PNS dan juga ada P3K. Ya, gunakan dasi. Ini eh, tidak dikancing, kemudian main asal tarik dasinya. Nanti terbuka-buka sampai sini, ada kaos dalamnya di sini. Dasinya nggak jelas ikatannya gimana. Ini ikatan apa ini? Ikatan sapi atau gimana? Ikatan kambing. Yang rapi ikat dasinya. Ya, anu Pak, kancing leher saya tidak bisa dikancing Pak. Soalnya leher saya kurang lebih sama dengan Mike Tyson. Minimal. Jadi yang disalahkan apa? Lehernya, bajunya. Siapa yang disalahkan? Ya, jahit, jahit. Itu kan bisa jadi pakaian hari Rabu. Pakai yang lengan panjang, jangan lengan pendek. Ya. Kalau tidak bisa dikancing, minimal dirapatkan, kemudian ditarik, ya, supaya rapi. Kalau dia seperti ini rapi. Tapi kalau dia seperti ini, kebuka, terus ada dasi di sini, klewer-klewer, malu sama sales panci. Lebih rapian sales panci. Bapak Ibu itu ada pin korpri di dada kiri Bapak Ibu. Ya, ada pin korpri, malu. Bapak Ibu tidak menggunakan korpri, kenapa tidak menggunakan korpri? Dulu ada yang berdebat dengan saya. Korpri itu untuk PNS, Pak. Karena itu adalah korps, ya. Karena itu adalah bagian dari korps. Dulu itu belum ada yang namanya ASN dan P3K. Jadi benar itu adalah korps PNS, Korpri, ya. Tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 yang sudah dirubah dari Undang-Undang Nomor 5, itu sudah menjadi dua bagian antara ASN. Ada PNS dan juga P3K. P3K ini masuk dalam uh, ASN. Jadi sebenarnya masih dalam satu korps. Jadi gunakan korpri. Ya. Pas foto menggunakan putih hitam, pakai dasi, pakai lengan panjang yang rapih, ya bawahannya itu adalah celana hitam. Tapi kalau pas foto hanya setengah badan.
Jadi kemungkinan besar celananya tidak terambil. Pakai atribut, pakai pin Korpri, pakai papan nama. Ya, aduh Pak, saya sudah buat pas foto ini. Kalau edit latar belakang gampang. Bagaimana mau pasang papan nama dan Korpri ini? Ya, silakan foto baru ataupun edit, bisa diedit. Tapi ini untuk sekali lagi saya ingatkan ini untuk ada pas foto untuk sertifikat, ya, bukan untuk Instagram dan juga Facebook ataupun media sosial lain. Jadi tolong untuk pas foto itu kalau bisa yang rapih, ya, yang rapih. Batas penguploadan pas foto 1 hari sebelum ujian evaluasi akademik, ya. Batas penguploadan pas foto sebelum ujian evaluasi akademik. Kapan ujian evaluasi akademiknya, Pak? Begitu juga dengan jurnal. Jurnal batas upload untuk jurnal 1 hari sebelum evaluasi akademik. Gimana atau kapan evaluasi akademiknya, Pak? Silakan klik course, Bapak Ibu, kemudian pilih evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik di sini akan ada keterangan evaluasi akademik dibuka tanggal 27 Mei tahun 2024. Hari ini gelombang 1 dan gelombang kedua wajib login ataupun akses sewajar. Ya, wajib login ataupun akses sewajar. Jangan sampai tidak ada atau lambat akses wajar. Kalau bisa selesai dari sosialisasi ini, langsung akses wajarnya. Adapun yang melompat harinya ke besok atau tanggal 28 itu tidak masalah. Asal jangan tidak mengakses sampai berhari-hari. Ya, terhitung mulai mengakses ketika kita mengklik setuju, kemudian akses sewajar. Itu sudah terakses. Ya. Kemudian saya akan jelaskan mengenai evaluasi akademik. Ya, tolong perhatiannya baik-baik lagi. Tolong mendengarkan. Ini sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu. Jangan sampai ini terlewatkan. Ya, oke. Tadi loginnya sudah, kemudian pembelajarannya sudah ya. Tadi saya jelaskan secara langsung. Nah, evaluasi akademik. Bapak Ibu, evaluasi akademik ini sangat penting karena di sini menentukan kelulusan Bapak Ibu di dalam emosi, ya. Bapak Ibu akan terhitung atau akan muncul waktunya ketika Bapak Ibu sudah mengakses sewajar. Itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nantinya akan ada keterangan tanggal evaluasi akademik Bapak Ibu, ya. Evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 dihitung peserta mulai login ataupun mengakses sewajar, ya. Harus akses wajar dulu baru terhitung 15 hari ke depan untuk evaluasi akademik. Jadi mulai dari sebentar ini selesai sosialisasi, silakan login ke sewajar masing-masing. Kalau Pak Agung sudah aman, dia sudah saya gunakan akunnya tadi sebagai contoh. Yang lainnya silakan akses sewajar setelah selesai sosialisasi ini, ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan penggunaan mode samaran atau jendela aman ataupun new incognito window. Ya, saya jelaskan kembali bagi yang perangkatnya speknya sedang ke bawah, saya sarankan untuk menggunakan mode ini. Ini untuk tidak menyimpan cache, ya, di dalam perangkat Bapak Ibu.
Karena bisa saja terjadi tidak bisa mengklik jawaban, itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian nantinya baru klik mulai ujian langsung selesai ujiannya, ya. Perlu saya sampaikan sebelum memulai evaluasi akademik, pakai laptop dan PC. Pakai laptop dan PC. Tidak disarankan untuk menggunakan handphone ataupun tablet, ya. Tidak disarankan. Pakai PC ataupun laptop, kemudian pakai Google Chrome untuk spek yang perangkatnya sedang ke bawah. Saya sarankan untuk menggunakan mode incognito window. Ini incognito window ini bahasa Morut ini. Ya. Atau jendela samaran baru. Pakai itu. Atau mode dark. Atau mode gelap. Mode aman. Ya. Saya tidak menyarankan untuk spek eh, yang sedang ke bawah tidak menggunakan ini. Kalau mau coba silahkan. Risiko ditanggung penumpang. Saya sudah sarankan. Kalau saya ujian, biasa saya contohkan ujian di bimbel saya, itu tidak menggunakan mode ini. Kenapa? Karena spek laptop saya untuk RAM-nya 16 GB dan untuk saya tidak menggunakan hard disk tapi SSD 1 TB. Kecepatan jaringan internet saya di rumah saya itu up 50 Mbps. Jadi saya tidak perlu menggunakan atau mode dark-darkan, ya. Pak Agung sudah tahu itu. Sekali klik langsung kebuka, ya. Jadi kalau yang spek sedang ke bawah, saya sarankan untuk menggunakan mode incognito window agar tidak menyimpan cache di dalamnya. Oke. Kemudian saya lanjut. Nantikan, pastikan sebelum evaluasi akademik tadi sudah pakai PC, pakai Google Chrome, ya, pakai mode incognito window untuk spek yang sedang ke bawah. Pastikan jaringan stabil, jangan sampai tidak stabil jaringannya. Kemudian yang berikutnya, pastikan waktu dan tanggal di perangkat Bapak Ibu di setel otomatis. Sekarang perangkat saya menunjukkan pukul 10.13. Harusnya kita sama. Hari ini tanggal 13 Mei 2014. 2024, maaf maksud saya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak menyetel time and date-nya atau waktu di perangkat Bapak Ibu tidak di setel otomatis. Kenapa? Ada kejadian dia baru klik mulai evaluasi akademik, dia langsung close dan nilai evaluasi akademiknya 0. Sudah gagal di percobaan pertama. Jadi saran saya, pastikan waktu perangkat Bapak Ibu semuanya di setel otomatis. Ya. Kemudian silakan di capture atau di screenshot. Bentar. Di screenshot layar Bapak Ibu ini yang saya bagikan. Ketentuan evaluasi akademik. Silakan di screenshot. Ini sudah tahun 2024. Masih ada yang menggunakan foto. Di foto layarnya. Ceklek. Ini sudah 2024. Masya Allah. P3K yang katanya eh, apa ya, kaum milenial ya. Ini kaum apa sekarang ini? Hah? Yang penting bukan kaum micin. Silakan kalau pakai laptop itu bisa menggunakan eh,
Shift window Shift window S bisa. Kemudian silakan di capture bagian mana yang mau di capture. Kemudian bisa untuk window PRTSCR atau print screen di keyboard. Atau bisa yang lebih sulitnya bisa klik tombol print screen, kemudian buka Paint, kemudian pastekan, kemudian save mau JPEG ataupun eh, format apa yang lainnya untuk gambar. Itu mulai yang dari yang tergampang sampai dengan yang tersulit. Yang paling tersulit, ambil HP, foto layar. Cekrek, itu yang paling sulit. Ya, ini sudah tahun 2024. Masih ada yang belum tahu trik seperti itu. Sudah di screenshot? Sudah ya? Tolong perhatikan baik-baik yang saya jelaskan. Ini sangat penting dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Jangan sampai gagal paham. Tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ketentuan evaluasi akademik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus lulus atau harus bisa melewati tahap orientasi emosi ini. Ya, untuk ke tahap berikutnya ke klasikal. Ketentuan evaluasi akademik, Bapak Ibu bisa mengulang berkali-kali ujian evaluasi akademiknya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, ada syarat dan ketentuannya. Bapak Ibu di kesempatan pertama sampai dengan ketiga, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 100 atau golden tiketnya itu ada di percobaan pertama sampai dengan ketiga. Ya. Sedangkan percobaan keempat sampai dengan kelima itu maksimal nilainya 90,01. Sedangkan 6 kali percobaan itu 80,01. Lebih dari 6 kali, 7 kali sampai dengan 100 kali, sampai bahkan tidak terhitung jumlahnya, itu batasnya 70,01. Yang jadi masalah selama ini, ya, yang jadi masalah bahwa jangankan nilai 100, nilai passing grade 70,01 saja sulit didapatkan oleh peserta. Makanya kemarin di beberapa angkatan, di beberapa kabupaten, termasuk Morowali Utara, saya buka bimbelnya. Ya. Dulu, jangankan dapat nilai 80, 90, bahkan sampai 100, dapat 70,01 saja sulit. Ya. Begitu sulit. Kalau mau coba sendiri, silahkan. Kenapa? Ada 50 paket, ada 50 nomor soal nantinya di evaluasi akademik. Ya. 50 soal yang ada di evaluasi akademik. Mungkin yang kemarin-kemarin, P3K yang kemarin-kemarin sebelum Bapak Ibu, itu sudah ada beberapa yang ikut bimbel saya. Boleh ditanyakan gimana kalau tanpa ikut bimbel saya? Itu dulu. Ya. Nanti boleh ditanyakan sebelum Bapak Ibu. Ada beberapa paket soal di dalam Swajar ini yang dimasukkan oleh LAN. Yang berbeda-beda paket soalnya. Saya contohkan Pak Agung, Bu Cynthia, Bu Siti, Pak Rian, itu bareng-bareng klik mulai evaluasi akademik. Nantinya akan berbeda-beda soal yang muncul antara Pak Agung, Bu Cynthia, Bu Siti, dan yang lainnya. Tidak akan sama, karena ada beberapa paket-paket soal yang dimasukkan di dalam Swajar ini. Ya, akan berbeda-beda soalnya dan akan teracak soalnya. Tidak akan sama paket sebelumnya dengan yang kedua. Dengan yang berikutnya, itu tidak akan sama. Akan teracak dan berbeda soal-soalnya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, saya akan contohkan misal kepada Bapak Ibu. Di percobaan pertama, nilainya dapat 80. Ya. Kemudian di percobaan kedua, dia dapat nilai 86. Ya. Di percobaan ketiga malah turun 82. Kenapa bisa turun? Karena paket yang didapatkan pasti akan berbeda dari sebelumnya. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa dia turun. Ya.
Kemudian ketika Bapak Ibu sudah 3 kali percobaan, Bapak Ibu harus lihat ketentuan evaluasi akademik di atas ini. Ya, kalau Bapak Ibu lanjut ke percobaan keempat, kemudian Bapak Ibu dapat nilai 100 misal, ya, dapat nilai 100 misal. Maka nilai yang tertinggi ketika kita klik selesai dan submit nilai evaluasi akademik, maka nilai yang tertinggi kita bukan nilai 100 tapi nilai 90,01. Nilai tertinggi yang diambil ketika kita sudah melewati 4 sampai dengan 5 kali percobaan. Ya. Bukan nilai 100-nya yang diambil. Kita dapat percobaan pertama, kedua, ketiga, kemudian ini tidak mencakup 100, kemudian percobaan keempat dapat nilai 100. Ketika kita klik selesai dan submit nilai evaluasi akademik, bukan nilai 100 yang diambil, tapi melainkan nilai 90,01. Makanya saya suruh capture ketentuan evaluasi akademik ini. Kenapa? Karena ini menjadi patokan Bapak Ibu. Ya, berapa kali kita mengulang. Misal di percobaan pertama, saya contohkan yang lain. Di percobaan pertama dia dapat nilai 80. Ya. Percobaan kedua dia dapat nilai 76. Percobaan ketiga dia dapat nilai 96. Ketika dia klik selesai dan submit, maka nilai yang tertinggi yang diambil adalah 96. Kenapa 96? Karena dia tidak sampai mengulang ke 4 kali. Artinya masih dalam batas toleransi di 100 ini. Berarti nilai yang diambil adalah 96. Nah, ada yang bertanya, Pak, kalau di percobaan pertama langsung dapat nilai 100, apakah kita mengulang lagi ke percobaan kedua? Tidak perlu, karena kita sudah mencapai nilai maksimal 100. Ya. Pak, saya dapat nilai 86. Saya sudah puas dengan nilai itu. Silakan selesai dan submit kalau sudah puas dengan nilai seperti itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya contohkan di percobaan 4 kali percobaan. Percobaan pertama dia dapat nilai 80. Percobaan kedua dia dapat nilai 60, maaf. Percobaan ketiga dia dapat nilai 96. Dia tidak membaca ketentuan evaluasi akademik di atas ini. Yang sudah saya suruh capture. Dia malah terus lanjut. Dia lanjut, percobaan keempatnya malah dapat nilai 88. Ketika dia klik selesai dan submit, bukan nilai tertinggi 96 yang diambil, tapi nilai 90,01. Kenapa? Karena dia sudah melebihi dari 4 kali percobaan. 4 sampai dengan 5 kali percobaan. Maka nilai tertingginya atau batas skor maksimalnya 90,01. Berbeda ketika dia di 3 kali percobaan, 1, 2, dan 3 kali percobaan. Di percobaan ketiga dia sudah selesai dan submit nilai evaluasi akademik, maka nilai yang diambil adalah 96. Itu adalah nilai tertinggi yang diambil untuk evaluasi akademik. Ya. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Saya kasih lihat kepada Bapak Ibu, termasuk tadi yang di micro learning. Sebentar ya. Nah, ini saya ambil dari sebelumnya saja. Ini beberapa orang yang ikut bimbel saya kemarin. Peserta yang sudah selesai. Kalau kita lihat profilnya, ini tropinya maksimalnya seperti ini. Nilai evaluasi akademiknya dapat nilai 100. Dan nilai tropi maksimalnya adalah 4,5 bintang dan juga 2 tropi. Di mana video yang tidak dapat berubah menjadi warna, yaitu di micro learning. Silakan klik micro learning. Nah, di sini sikap perilaku bela negara agenda 1. Ini tidak berubah menjadi warna hijau. Ini biar diklik selesai seperti ini. Ya, saya kasih contoh. Ini tidak akan berubah menjadi warna hijau.
ini diabaikan saja. Jangan lagi ada yang tanya. Ini sudah saya contohkan ya. Ini profil, ini Morowali Utara yang ikut kemarin dengan saya ya. Jadi seperti itu. Ini juga 100, ini dari Morowali ya. Kemudian Bapak Ibu, saya perlu sampaikan terkait dengan eh, setelah selesai Bapak Ibu ujian atau evaluasi akademik. Nanti di sini di menu profile, setelah selesai dan submit nilai evaluasi akademik, di menu profile nanti ada generate sertifikat. Setelah Bapak Ibu upload pas foto, nantinya akan ada generate sertifikat. Setelah Bapak Ibu sudah submit semua nilai-nilai Bapak Ibu, silahkan generate sertifikat. Generate sertifikatnya sampai dengan proses atau nanti ada tulisan di sebelah ganti password, sertifikat sedang diproses. Silakan menunggu 14 hari dan seterusnya. Jangan lagi ada yang bertanya, Pak, sampai kapan sertifikat saya ditandatangan? Tanda tangannya adalah tanda tangan elektronik dan sertifikatnya itu bisa paling cepat 3 hari dan paling lambat sampai dengan 3 minggu. Ada kejadian kemarin, dia mau download sertifikatnya, dia sudah download, katanya tidak ada tanda tangannya. Kenapa tidak ada tanda tangannya atau tanda tangan elektroniknya? Karena dia belum generate. Saya bilang mau tunggu sampai bulan terbelah dua atau bahkan sampai kiamat, itu tidak akan muncul sertifikatnya atau tanda tangan sertifikatnya karena belum di generate ya. Ini sistem langsung dan kepala lembaga investasi negara langsung yang tanda tangan. Kalau saya tidak salah, PLT-nya adalah deputi ya sekarang ini. Pak Taufik ya, Pak Taufik namanya. Ini contoh untuk sertifikat yang sudah ditandatangan elektronik. Saya akan perlihatkan supaya tidak banyak tanya. Jadi seperti ini. Ini contoh yang sudah eh, tertanda tangan elektronik. Pak, tidak ada goresan penanya. Pak, tidak ada parafnya. Ini perlu dipercikan air, sadar. Ini bukan zaman bahla atau zaman batu lagi. Ini sudah tanda tangan elektronik. Tolong bangun, bangun, ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya kenapa tidak ada eh, signaturnya ataupun goresan penanya ataupun parafnya. Jadi seperti ini adalah tanda tangan elektronik dari Lembaga Informasi Negara, ya. Yang masih di layar yang saya lihat cerita, cerita saja. Nanti kalau bertanya saya abaikan, ya. Salah sendiri kalau nanti bertanya itu saya tidak akan jawab pertanyaan. Kalau bingung ya silahkan bingung sendiri, ya. Ini sudah saya ingatkan berulang kali. Jadi tolong seperti ini tanda tangan untuk tanda tangan digitalnya, ya. Oke, bahan saya sudah habis, bahan materi saya sudah habis. Saya akan buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan bertanya. Saya akan jawab dan saya akan buka mic-nya ketika Bapak Ibu raise hand. Untuk raise hand silakan pilih menu reaction di menu bawah Zoom-nya. Reaction kemudian pilih raise hand. Silakan yang mau bertanya silakan raise hand kemudian saya akan uh, buka untuk mic-nya ya. Saya tidak akan buka mic-nya biar tidak nyelonong untuk bertanya. Silakan raise hand kemudian nanti saya akan buka mic-nya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya, sudah jelas semua.
Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Sudah jelas semuanya? Ini kenapa tidak ada yang bertanya? Berarti sudah jelas semua ya? Saya anggap sudah jelas semua. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Pak, oke. Ada dua orang yang bertanya. Saya dari Pak Ananto Wibowo dulu. Saya buka akses mic-nya. Silakan klik. Oke. Halo, Ya, selamat pagi. silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ananto Wibowo, saya dari BPBJ. Senang sekali ini bisa mendengarkan materi dari Bapak Firdaus. Ada yang saya mau tanyakan, apakah setelah 15 hari ini baru kita bisa mengupload jurnal atau bagaimana Pak? Mohon maaf. Oke. Itu saja pertanyaannya, Pak. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa penguploadan jurnal 1 hari sebelum evaluasi akademik. Evaluasi akademik kapan bisa dilihat di course, kemudian di evaluasi akademik. Evaluasi akademik akan muncul ketika kita pertama kali mengakses Swajar. Ya, itu akan muncul setelah pertama kali kita mengakses Swajar, kemudian kapan batas waktu kita upload jurnal, yaitu 1 hari sebelum evaluasi akademik. Mau sekarang juga boleh, mau upload jurnalnya boleh, tapi kan belum mempelajari modul-modulnya. Oh, iya Pak. Batasnya yaitu 1 hari sebelum evaluasi akademik. Seperti itu Pak Baik, Ananta baik, Wibowo. baik. Terima kasih Pak. Cukup jelas. Kemudian yang selanjutnya ada Pak, aduh ini susah betul ini, UPT ya. UPT Puskesmas apa ini? Kameranya juga tidak ada ini. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya ingin bertanya, eh, setiap kita membuka aplikasi MOC itu waktu menjadi berjalan atau kita berjalan di bawah. Terima kasih. Ada yang bisa dengarkan pertanyaannya? Saya belum belajar bahasa putus-putusin. Atau saya belum mempelajari eh kanuragan membaca jarak jauh ini. Atau mendengarkan jarak jauh. Ini putus-putus suaranya, Pak. Pak UPT Puskesmas. Ya, ini putus-putus suaranya. Saya tidak mendengarkan dengan baik. Bahkan teman-teman lain juga eh, tidak bisa mendengarkan pastinya. Silakan ketikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan saya akan jawab. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada Bu Grace Laeto. Silakan. Silakan diketik chat saja. Iya, Kalau untuk Bu Grace silakan buka halo. mic dulu. Ya, silakan Ya, Bu. selamat siang, Pak. Selamat Siang siang, Bu. Pak. Terima kasih atas diberikan. Terima kasih juga atas materi yang sudah dipaparkan. Saya mau tanya masalah jurnal. Tadi kan Bapak katakan jurnal itu minimal 10 lembar. Mengenai judul, Pak, tadi judulnya itu dia sama semua per individu atau bagaimana? Soalnya tadi yang sempat saya catat judulnya itu Bapak katakan orientasi P3K. Selebihnya saya ketinggalan tadi, Pak. Kalau bisa diulang mengenai judul itu yang seperti bagaimana? Terima kasih. Oke. Judul itu bisa sama semuanya. Ya, judul itu bisa sama semuanya. Bisa tuliskan orientasi P3K Kabupaten Morowali Utara tahun berapa.
ya. Atau mau tulis gelombangnya juga bisa, silakan. Jadi itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Di sini di kolom chat belum dituliskan sama Pak UPT Puskesmas ini. Pancamakmur Asman. Oh, namanya Pak Asman nih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tanyakan memang. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Andre Hermawan. Silakan Pak. Silakan buka mic-nya. Iya, terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan ya. Terima kasih juga untuk materinya Pak Ahan. Ya. Yang pertama yang saya mau tanyakan untuk terkait penulisan jurnal itu, apakah ada ketentuan format yang harus diikuti, misal ukuran fontnya mungkin atau ukuran spasi, barisnya dan lain sebagainya. Dan Oke. yang kedua untuk terkait post-test evaluasi akademik itu, untuk pertanyaan-pertanyaan soalnya itu apakah dia hanya sebatas dari materi-materi yang kita sudah terima dari 1 sampai 3 atau mungkin ada tambahan lain dari luar mungkin dalam soal itu. Ya, sekian terima kasih Pak. Yang pertama mengenai dengan jurnal. Jurnal itu tidak ada sistematika baku dalam penulisannya. Silakan gunakan font 12, ukuran 12, kemudian bisa menggunakan Arial atau Times Roman ya, dengan spasi normal 1,5. Jangan nanti ukuran fontnya 17, spasinya 2 ya, baru dikasih tulisan miring-miring lagi. Ini bukan tulisan tangan, ini berupa Ya, ketik di Word kemudian di PDF-kan ya, seperti itu. Kemudian tidak ada ketentuan baku dalam sistematika penulisan. Silahkan bebas. Kemudian untuk evaluasi akademik ya, 50 soal berupa multiple choice ataupun pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit 50 soal. Selesai tidak selesai ketika waktu habis otomatis close system dan nilai Bapak Ibu akan muncul otomatis. Ya. Selesai tidak selesai waktu pengerjaan akan close otomatis dan langsung muncul nilai Bapak Ibu. Ya. Dan langsung muncul nilai Bapak Ibu sekalian. 50 pilihan ganda tersebut ketika percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak akan sama soalnya. Akan teracak dan berbeda-beda. Soal-soalnya dari mana? Soal-soalnya dari modul pembelajaran 12 mata pelatihan. Itu tidak akan keluar dari 12 modul mata pelatihan atau ketiga agenda yang ada di course. Jelas ya, Pak Andre? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya silakan di raise hand. Sebentar ya. Sebentar. Kasih saya waktu sebentar.
Oke, ada Ibu Destisia. Ya, silakan yang ingin ditanyakan, Bu. Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Saya ingin menanyakan apakah evaluasi itu kita wajib mencoba 3 kali atau seperti apa? Kalau misalnya kita sudah mendapat nilai 86 di sekali soal itu, apa kita wajib harus tetap 3 kali percobaan? Itu saja pertanyaannya. Makasih. Oke, jadi tiap kali percobaan itu bukan berarti mencoba-coba, ya. Setiap kali percobaan itu bukan berarti kita harus mencoba-coba. 3 kali mencoba, batasnya tidak. Dalam pertama kali Ibu mengklik evaluasi akademik, Ibu sudah terhitung mulai evaluasi akademik. Jadi percobaan pertama, kedua, ketiga, itu bukan percobaan yang dicoba-coba, tapi sudah terhitung nilainya. Dengan 3 kali Bapak Ibu ikut ujian atau evaluasi akademik, itulah yang Bapak Ibu akan mendapatkan golden ticket atau berkesempatan dapat nilai 100. Tapi misal tadi Ibu Destisia sampaikan, kalau dapat nilai 86, apakah kita mau mencobanya untuk percobaan kedua? Tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah nilai 86 sudah puas? Atau mau dapat nilai tiba-tiba teringat bahwa yang saya sampaikan, Pak Ren sampaikan bahwa kita bisa berkesempatan dapat nilai 100 di 3 kali percobaan ini. Ya silahkan. Mau mencoba sampai 3 kali. Mau mencoba sampai keempat kali, silakan lihat kembali ketentuan evaluasi akademiknya. Kalau sudah 4 sampai dengan 5 kali, batas maksimalnya adalah 90,01. Itu yang saya jelaskan tadi. Paham, Bu Destisia? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Pak, maksudnya kan tadi Bapak bilang pasti soalnya beda-beda di Oke. tiap kali percobaan. Takutnya pas percobaan kedua itu malah turun sekali nilainya. Gitu. Bisa jadi karena soalnya yang berbeda. Makanya saya sampaikan di 12 modul itu dipelajari dengan baik. Oke. Kuncinya ada di 12 modul itu microlearning dan juga bahan tayang. Ya, bahan tayang. Itu yang dipelajari 12 modul supaya bisa Bapak Ibu bisa berhadapan dengan soal-soal yang muncul nantinya di evaluasi akademik. Kalau saya evaluasi akademiknya ya mungkin karena sudah sering saya lakukan atau saya lalui, mungkin sudah di luar kepala. Saya bisa dari 50 soal, saya bisa mengerjakan hanya dalam waktu 6 menit, sepersekian detik, itu bisa dapat nilai 100. Ya, Bapak, maaf mau tanya kalau misalnya kita berhenti di percobaan kedua boleh tidak? Boleh, Ya. yang penting sudah melewati batas ambang kelulusan atau passing grade-nya di 70,01. Iya. Ya, mengerti. Makasih Bapak. Sama-sama. Kemudian ada Ibu sebentar ya. Saya jawab dulu yang pertanyaan Pak. Untuk daftar bimbelnya di mana? Nanti. Kalau untuk daftar bimbelnya nanti. Saya jelaskan dulu kewajiban saya menyampaikan sosialisasi ini. Kalau untuk bimbel-bimbelan gampang. Kalau bimbel saya itu, saya tidak enak saja ngomongnya nggak usah belajar. Saya nggak enak aja ngomongnya kayak gitu. Karena ini direkam. Saya stop rekam dulu.